Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Olegivari dengan NIM 22-2020-139 dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Bandung. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas besar yang dianjurkan oleh dosen perpetaan saya, yaitu Ibu Nurul, untuk menjelaskan terkait dengan teknologi survei yang dilakukan dalam pekerjaan teknik sipil. Materi yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai penggunaan theodolit sebagai instrumen dalam kegiatan surveying. Theodolit merupakan instrumen atau alat yang dirancang untuk pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal, di mana sudut-sudut tersebut berperan dalam penentuan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik lapangan. Pada dasarnya, alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar berbentuk membulat atau piringan yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dibaca. Teleskop tersebut juga dipasang pada piringan kedua dan dapat diputar-putar mengelilingi sumbu horizontal sehingga memungkinkan sudut vertikal untuk dibaca. Kedua sudut tersebut dapat dibaca dengan tingkat ketelitian sangat tinggi. Berikut adalah tampak theodolit beserta bagian-bagiannya. Yang pertama, handle berfungsi sebagai pegangan ketika pesawat diangkat dari kotak alat. Yang kedua, teropong berfungsi untuk membidik objek pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi. Yang ketiga, Solid Battery Compartment berfungsi sebagai penutup tempat baterai sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan. Yang keempat, Visor berfungsi untuk alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Yang kelima, skrup ABC berfungsi untuk mengatur nivou kotak maupun nivou tabung agar sumbu I vertikal. Yang keenam, nivou tabung berfungsi untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar. Yang ketujuh, nivou kotak berfungsi untuk mengetahui posisi pesawat benar-benar datar atau tidak. Yang kedelapan, LCD pembacaan berfungsi sebagai monitor untuk pembacaan hasil pengukuran. Yang kesembilan, tombol pengaturan atau operation key berfungsi untuk mengatur pengoperasian pesawat. Kesepuluh, lensa okuler berfungsi untuk mengamati objek bidik dan mengamati bacaan benang pada rambu ukur. Yang kesebelas, lensa objektif berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati. Yang kedua belas, base plate berfungsi sebagai dudukan pesawat pada statif. Yang ke-13, skrup penggerak halus vertikal atau vertical tank screw berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek rambu secara luas atau halus. Yang ke-14, skrup pengunci vertikal vertical motion clamp berfungsi mengunci perputaran teropong arah vertikal secara halus. Yang ke-15, skrup penggerak halus horizontal berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek atau rambu secara halus. Yang ke-16, skrup pengunci horizontal berfungsi mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. Yang ke-17, centering optik berfungsi untuk mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Yang ke-18, skrup centering optik berfungsi untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optical plummet teleskop. Yang ke-19, skrup pengatur ketajaman benang berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Yang ke-20, skrup pengatur fokus teropong atau teleskop focusing knob berfungsi
untuk memperjelas objek yang dibidik. Sebelum alat ini digunakan, terdapat syarat-syarat utama yang harus dipenuhi agar teodolit sehingga siap dipergunakan untuk pengukuran yang benar. Berikut adalah gambar dari sistem sumbu atau poros pada teodolit. Syarat-syaratnya ialah yang pertama, sumbu ke-1 benar-benar tegak atau vertikal. Yang kedua, sumbu kedua harus benar-benar mendatar. Yang ketiga, garis bidik harus tegak lurus sumbu kedua atau mendatar. Yang keempat, tidak adanya salah indeks pada lingkaran ke-1. Cara dari penggunaan alat ini yaitu pertama, putar skrup pengunci perpanjangan berlawanan arah jarum jam untuk mengendurkannya. Lalu tarik ke atas perpanjangan tersebut dengan ketinggian setara dada posisi agar mudah dioperasikan. Jangan lupa kencangkan kembali skrup pengunci perpanjangan tersebut setelah ditemukan posisi yang pas. Yang kedua, sebagai penahan posisi teodolit agar tidak mudah goyah, buatlah kaki statif berbentuk segitiga sama sisi. Kemudian, injak pedal kaki statif tersebut agar lebih kuat. Cobalah atur kembali ketinggian statif supaya posisi tribar atau plat mendatar secara sesuai. Yang ketiga, taruh teodolit di atas tribar plat. Setelah itu, kencangkan skrup pengunci centering ke teodolit. Yang keempat, setel level nivå kotak agar posisi sumbu ke-1 benar-benar tegak dengan menggerakkan skrup kiap di ketiga sisi alat ukur tersebut secara beraturan. Yang kelima, setel nivå tabung supaya posisi sumbu kedua benar-benar mendatar dengan menggerakkan skrup kiap di ketiga sisi alat ukur tersebut secara berurutan. Yang keenam, atur posisi teodolit dengan mengendurkan kekuatan skrup pengunci centering. Lalu ubah posisinya berpindah ke kanan atau ke kiri hingga berada di tepat di tengah-tengah titik ikat BM jika dilihat dari centering optik. Yang ketujuh, periksa kembali kedudukan garis bidik menggunakan bantuan tanda T yang dibuat di dinding. Yang kedelapan, cek sekali lagi kebenaran nilai indeks pada sistem skala lingkaran dengan membaca sudut biasa dan sudut luar biasa untuk mengetahui nilai kesalahan dari indeks tersebut. Yang kesembilan, untuk tata cara pembacaannya, perhatikan pada rambu ukur akan tampak huruf E serta beberapa kotak kecil berwarna hitam dan merah. Setiap jarak antara huruf E mewakili jarak sejauh 5 cm, sedangkan setiap jarak antara kotak kecil mewakili jarak sepanjang 1 cm. Teodolit sendiri dapat bermacam-macam. Dari konstruksi dan cara pengukurannya dikenal 3 macam teodolit. Yang pertama, teodolit reiterasi. Pada teodolit reiterasi, plat lingkaran skala horizontal menjadi satu dengan plat lingkaran nonius pada tabung sumbu pada kiap, sehingga lingkaran mendatar bersifat tetap. Pada jenis ini terdapat skrup pengunci plat nonius. Yang kedua, ada teodolit repetisi. Pada teodolit repetisi, plat lingkaran skala mendatar ditempatkan sedemikian rupa sehingga plat ini dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putar. Pada jenis ini terdapat skrup pengunci lingkaran mendatar dan skrup nonius, yaitu teodolit elektrooptis. Dari konstruksi mekanis, sistem susunan lingkaran sudutnya antara teodolit optis dengan teodolit elektrooptis sama. Akan tetapi, mikroskop pada pembacaan skala lingkaran tidak menggunakan sistem lensa dan prisma lagi, melainkan menggunakan sistem sensor. Sensor inilah yang bekerja sebagai elektrooptis model, alat penerima gelombang elektromagnetis. Hasil pertama sistem analog ditransfer ke sistem angka digital. Proses perhitungan secara otomatis akan ditampilkan pada layar LCD dalam angka desimal. Demikian materi mengenai teodolit yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.